Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Mas A. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan info kepada Anda yaitu tentang Realme C3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekurangan-kekurangan yang ada di Realme C3. Dan insya Allah di video selanjutnya, di video yang akan datang, insya Allah saya akan buat juga tentang kelebihan-kelebihan yang ada di Realme C3. Sebelum bahas tentang kelebihannya, di video kali ini kita bahas dulu apa saja sih kekurangan-kekurangan dari Realme C3 yang saat ini sudah menggunakan Realme UI dan Android 10. Dan untuk apa saja kekurangannya, simak terus video ini sampai akhir. Kekurangan yang pertama dari Realme C3 dengan customisasi Realme UI adalah di sini tidak ada smart asistennya. Jadi kalau HP Realme biasanya ada smart asistennya, kalau kita geser ke arah kanan seperti ini maka akan muncul smart asistennya seperti di Realme C2 ini. Dari Realme C2 ini adalah versi yang masih menggunakan color S6 ya. Jadi kalau kita geser ke bagian kanan maka di sini akan ada smart asistennya. Dan apa sih fungsi dari smart asisten ini? Ada beberapa fungsi, yaitu di sini kita akan tahu lokasi kita, kemudian tanggal, kemudian juga ini ada fungsi cepat, kemudian ada pelacak langkah. Nah, jadi di sini ada pelacak langkah nih, berapa langkah yang sudah kalian lakukan hari ini, dan ini bisa kalian lihat ya untuk hari-hari sebelumnya juga seperti ini, kemudian bulan-bulan sebelumnya, bulan Januari, Februari, dan hari ini. Sayangnya untuk di Realme C3 ini sudah tidak ada lagi smart asistennya. Kemudian fitur yang kedua, kekurangan dari Realme C3 yang hilang itu adalah untuk fitur ganti fontnya. Memang untuk bawaannya dia di sini ada pilihan Theme Store ya. Namun di Theme Store ini pilihannya terbatas, dan kalau kita pengen ganti dari luar Theme Store untuk di versi yang sekarang ini susah untuk ganti hurufnya. Yang mana kalau di versi sebelumnya kita ganti itu kan caranya cukup gampang sekali ya. Nah, nanti pada akhirnya di pengaturan rubah bahasa dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya tentang cara mengganti font. Dan biasanya nanti ketika di pengaturan, contohnya seperti di Realme C2 ini, kalau dia support untuk ganti font maka ada tulisan mendukung karakter dai. Tapi untuk di Realme C3 ini sudah dihilangkan, jadi kalian hanya bisa menggunakan font yang ada di dalam Theme Store. Yang ini untuk pilihan yang gratis hanya ada sedikit, dan lebih banyaknya untuk yang berbayar. Tapi emang nggak mahal-mahal banget sih kalau kalian pengen satu atau dua saja. Tapi kalau kalian pengen banyak, tentunya ini akan menguras kantong kalian. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu adalah di fitur game space. Misalnya ini adalah fitur game space di Realme C3. Kekurangannya di fitur game space ini adalah tidak ada fitur AFK, dan kita tidak bisa nambahin untuk aplikasi-aplikasi lain. Sebagai contoh misalnya ini di Realme C2 ya. Di Realme C2 ini kita buka lewat game space-nya. Kalau kita buka lewat game space-nya, maka dia ada pilihan untuk nambahin aplikasi-aplikasi lain. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kita game space ya. Kemudian di sini kita akan nambahin, nih misalnya kita main Warm Zone. Kemudian di sini kita ingin tambahkan aplikasi lain, maka caranya cukup gampang sekali. Ada fitur untuk tambahnya. Akan tapi kalau di Realme C3 dia udah nggak ada lagi. Jadi fiturnya seperti ini ya. Nah, ini hanya Messenger, WhatsApp, tolak panggilan, berita game. Sedangkan untuk nambahin aplikasi-aplikasi lain nggak ada, seperti yang ada di Realme C2. Ini di Realme C2 ya. Jadi kita bisa WhatsApp, pesan, kemudian di sini bisa kita tambah lagi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian kekurangan dari Realme C3 yang keempat itu adalah untuk di Realme C3 ini hanya tersedia satu varian saja, yaitu hanya tersedia varian 3 GB ROM dan 32 GB untuk 3 GB RAM dan 32 GB ROM. Jadi kalau kalian pengen nambahin kapasitas, maka kalian harus nambahin dengan menggunakan micro SD atau dengan menggunakan SD card seperti ini. Bisa dicek di sini ya untuk kapasitasnya. Jadi untuk RAM-nya 32 GB,
kemudian untuk totalnya 32 GB, yang mana kalau dalam keadaan belum diinstal aplikasi yang lainnya ya sekitar kita dapat 20 GB saja. Kemudian kekurangan yang keenam di Realme C3 ini adalah untuk di fitur videonya dia belum sampai 4K. Bisa dilihat di sini untuk fitur videonya pada kamera, kemudian video. Di sini untuk pilihan resolusinya hanya ada dua pilihan, 1080 dan 720p. Padahal untuk di Realme 5i yang sama-sama menggunakan kamera sebesar 12 megapiksel, dia sudah bisa sampai 4K. Akan tetapi untuk di Realme C3 ini hanya sampai di 1080 saja, tidak bisa sampai ke 4K. Dan itu memang tergantung kebutuhan sih. Ada yang itu menjadi penting, ada yang tidak, karena untuk penggunaan HP memang penggunaan masing-masing orang berbeda-beda. Kemudian kekurangan yang keenam di Realme C3 ini adalah minimnya tombol virtual. Kalau di ColorOS 6 dia untuk pilihan tombol virtualnya banyak, tetapi kalau di Realme C3 ini hanya ada beberapa. Kita buka di sini alat serbaguna, kemudian setelah itu kita buka tombol navigasi ya. Di sini untuk tombol navigasinya, untuk pilihan preferensi tata letak tombol itu hanya ada dua. Sedangkan untuk di ColorOS 6 atau di Realme C2 yang saya gunakan ini ada banyak pilihan ya. Nah, di sini untuk tombol navigasinya ada 4 pilihan. Ada pilihan yang seperti ini, bisa dilihat ya. Sedangkan untuk di Realme C3 hanya ada 2 pilihan saja. Kemudian kekurangan yang ke-8 yaitu di Realme C3 ini tidak ada keyboard aman seperti yang ada di ColorOS 6. Bisa kita cari di sini ya. Kita cari di pengaturan, untuk keyboard amannya nggak ada. Yang mana keyboard aman ini berfungsi untuk ketika kita memasukkan sandi ya. Keyboard aman yang kita udah bahasa Indonesia, dan ternyata nggak ada ya keyboard aman. Kita cari, hasilnya nggak ada. Berbeda untuk di ColorOS 6 ya. Kalau kita cari keyboard aman, maka nanti kita akan keyboard aman. Nih, ada keyboard aman saat memasukkan sandi. Nah, ini juga kalau pengaturannya adalah di bagian keamanan sini, keamanan. Kemudian di bagian sini ada keyboard aman. Sedangkan untuk di Realme C3 dia nggak ada keyboard amarnya dan tidak bisa kita aktifkan. Nah, sebagai contoh ini di keamanan, dan untuk di keamanannya nggak ada untuk keyboard amannya. Nah, ini fungsinya ini, pencegahan screenshot dan merekam layar, cegah merekam suara atau memotret foto di latar belakang dan lain sebagainya. Jadi memungkinkan lebih aman ketika kalian memasukkan sandi dengan menggunakan keyboard aman ini. Kemudian kekurangan yang ke-8 dari Realme C3 itu adalah pada bagian kameranya yang menurut saya ini terlalu keluar ya, bisa dilihat di sini. Dan selain itu juga, kenapa ini jadi kekurangan? Karena dari pihak Realme-nya sendiri tidak memberikan untuk soft case-nya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Untuk Realme C2 lebih tipis dibandingkan Realme C3. Jadi untuk kameranya banyak keluar, jadi sehingga kalau misalnya kalian nggak pakai soft case ya, dalam keadaan begini, maka begini akan terasa tidak stabil ya, akan terasa ada goyangan-goyangan. Akan tapi beda kalau datar ya, nah, akan pas begini. Mudah-mudahan di Realme yang akan datang diberikan untuk soft case-nya. Kemudian yang ke-9, kekurangan dari Realme C3 ini dengan customisasi UI adalah terletak pada bagian aplikasi sistemnya, yang kalau kita biasanya di ColorOS 6 itu kan jadi satu di pengaturan, kemudian pada bagian bawah nanti ada aplikasi sistem. Sedangkan untuk di ColorOS 6, nah ini ada pilihan begini, aplikasi sistem, sehingga kalau kita ingin ngatur aplikasi-aplikasi bawaan kita bisa ngaturnya di sini. Sedangkan untuk di Realme C3 untuk ngatur aplikasi bawaannya tidak ada di sini, jadi di tempat aplikasinya masing-masing. Dan pengaturan apa saja, sebagai contoh
Ini pengaturan, misalnya pengaturan pesan ya. Di sini kita bisa atur pesan kita di sini secara langsung melalui pengaturan, tidak harus masuk ke menu pesan. Tapi kalau di Realme C3, kalau misalnya kita ingin masuk pesan, kemudian kita baru masuk ke setelan ini, dan ini menurut saya lebih ribet dibandingkan untuk di ColorOS. Nah, kemudian kekurangan yang terakhir dari Realme C3 ini adalah kalau kalian main di game PUBG maka kalian bisa sampai HD, sedangkan untuk di game CODM ini kalau kalian lihat di sini untuk grafiknya itu kualitas grafiknya hanya ada di kualitas yang rendah. Jadi kalau kalian yang suka dengan game PUBG tentunya pilihannya hanya di kualitas game rendah. Tapi mudah-mudahan kalau dengan menggunakan kualitas yang rendah ini tidak menjadikan masalah pada saat bermain game kalian. Demikianlah beberapa kekurangan dari Realme C3 versi Mashup. Atas perhatiannya sudah nonton video ini, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.